Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya Bapa, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan setiap anak-anak-Mu, dan kami rindu untuk mendapatkan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ke-11. Hari ini saya mau berkhotbah dengan judul Pribadi yang Mau Mendengarkan Perkataan Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ke-11 dengan judul Pribadi yang Mau Mendengarkan Perkataan Tuhan. Demikianlah bunyinya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perbuatan yang Tuhan telah lakukan kepada Samuel dengan memanggil nama Samuel beberapa kali. Sehingga Samuel mengira bahwa yang telah memanggil dirinya ialah Imam Eli. Ketika Imam Eli menyadari bahwa sesungguhnya yang telah memanggil Samuel adalah Tuhan, maka Imam Eli memberikan nasihat kepada Samuel untuk berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Apabila Samuel kembali mendengar suara yang memanggil namanya. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa ketika Tuhan kembali memanggil nama Samuel, maka Samuel mengucapkan perkataan sesuai dengan apa yang Imam Eli telah katakan dengan berkata, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kemudian Tuhan pun menyampaikan perkataannya kepada Samuel bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu di Israel. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel berkata, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Perkataan berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar menunjukkan bahwa Samuel adalah pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan. Sebagaimana Samuel mau mendengarkan perkataan Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya menjadi pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan. Sadarilah bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Dengan kata lain, kita memiliki Tuhan yang sanggup untuk berbicara kepada setiap kita yang adalah anak-anaknya. Salah satu cara Tuhan untuk berbicara kepada setiap kita yang adalah anak-anaknya yaitu melalui firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan. Yang pertama, karena perkataan Tuhan memberikan kita kekuatan. Dapat kita lihat di dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Yang kedua, karena perkataan Tuhan memberikan kita kesembuhan. Dapat kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang kedua dan ketiga. Yang ketiga, karena perkataan Tuhan memberikan kita
kebijaksanaan. Dapat kita lihat di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan 12. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan? Yang pertama, karena perkataan Tuhan memberikan kita kekuatan. Mari kita melihat kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kematian seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Sehingga Tuhan memberikan perkataan atau firman-Nya kepada Yosua. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat perkataan Tuhan kepada Yosua bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Yosua seumur hidupnya. Sebab Tuhan menyertai dan tidak akan meninggalkan Yosua. Tuhan mau Yosua menjadi pribadi yang kuat, sebab Yosualah yang akan memimpin umat Israel untuk menduduki negeri yang Tuhan telah janjikan. Tuhan juga mau Yosua hidup sesuai dengan hukum Tuhan yang telah disampaikan melalui Musa, sehingga Yosua mengalami keberhasilan kemanapun Yosua pergi. Sebagaimana perkataan Tuhan memberikan kekuatan kepada Yosua, demikian pula dengan kita. Perkataan Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita. Sebelum Yosua menjadi pemimpin bagi umat Israel, Musalah yang dipilih oleh Tuhan sebagai pemimpin umat Israel untuk membawa umat Israel menuju negeri yang Tuhan telah janjikan. Alkitab mencatat bahwa umat Israel adalah umat yang tegar tengkuk atau keras kepala. Sehingga bukanlah hal yang mudah untuk menjadi pemimpin bagi umat Israel. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa umat Israel adalah umat yang tegar tengkuk atau keras kepala. Oleh sebab itu, tidaklah mudah baik bagi Musa ataupun bagi Yosua sebagai pengganti Musa untuk memimpin umat Israel. Sebagai seorang pemimpin, maka Yosua sangat membutuhkan kekuatan. Itu sebabnya Tuhan memberikan perkataan atau firman-Nya kepada Yosua, sehingga Yosua tidak menjadi pribadi yang lemah, putus asa, ataupun menyerah, melainkan menjadi seorang pemimpin yang kuat untuk dapat memimpin umat Israel. Mungkin kita pernah mengalami keadaan seperti demikian, di mana kita dipercayakan oleh Tuhan sebagai seorang pemimpin di tengah lingkungan yang memiliki karakter
tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita pernah merasa lemah, putus asa, dan ingin menyerah. Namun ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik, di mana Tuhan akan selalu memberikan perkataannya untuk menguatkan kehidupan setiap kita. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13 dikatakan, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi yang tidak takut. Sebab Tuhan akan menolong kehidupan setiap kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami ketakutan karena sedang menghadapi berbagai ujian. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami ketakutan karena belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami ketakutan karena adanya tunggakan biaya yang harus dibayarkan. Namun firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan setiap kita untuk tidak menjadi pribadi yang takut, sebab Tuhan akan menolong kehidupan setiap kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Dan Tuhan adalah pribadi yang akan menolong kehidupan setiap kita ketika kita sedang berada di dalam berbagai kesesakan. Oleh sebab itu, kita seharusnya mau mendekat kepada Tuhan dengan mau mendengarkan perkataannya yang terdapat di dalam Alkitab, sebab perkataan Tuhan atau firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk dapat menghadapi segala keadaan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-6 dikatakan, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa ketika Abram atau yang kita kenal dengan sebutan Abraham sedang dalam keadaan takut, Tuhan datang kepadanya untuk memberikan kekuatan melalui perkataannya. Sebagaimana Tuhan memberikan perkataannya untuk memberikan kekuatan kepada Abraham, demikian pula dengan kita. Tuhan juga memberikan perkataannya untuk memberikan kekuatan kepada kita. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan? Yang kedua, karena perkataan Tuhan memberikan kita kesembuhan. Mari kita melihat Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang kedua dan yang ketiga. "Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, 'Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.' Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, 'Aku mau, jadilah engkau tahir.' Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya."
Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh hadirnya orang banyak yang mengikuti Yesus setelah Yesus turun dari bukit. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa setelah Yesus turun dari bukit, datanglah seorang yang mengalami sakit kusta. Seorang yang sakit kusta tersebut sujud menyembah kepada Yesus dan meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan dirinya. Kemudian Yesus mengulurkan tangannya dan berkata bahwa Yesus mau orang kusta tersebut menjadi sembuh. Seketika itu juga sembuhlah orang kusta tersebut dari sakit kusta yang dialaminya. Sebagaimana perkataan Yesus yang adalah Tuhan memberikan kesembuhan bagi orang kusta, demikian pula dengan kita. Perkataan Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada kita. Pada masa itu, orang yang mengalami sakit kusta dianggap najis, bahkan penyakit tersebut dianggap dapat membawa kepada maut, serta berbahaya karena dapat menular kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang yang mengalami sakit kusta akan diasingkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus melihat orang yang mengalami sakit kusta, Yesus tidak menolaknya, melainkan menerima dan menyembuhkannya. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami berbagai sakit penyakit yang dianggap dapat membawa kepada maut serta dapat menular. Namun ketahuilah bahwa Yesus tidak menolak kita, melainkan Yesus adalah pribadi yang menerima dan berkehendak untuk menyembuhkan kehidupan setiap kita. Tidak hanya orang yang mengalami sakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan, melainkan Alkitab juga mengisahkan bahwa ketika Yesus masuk kembali ke dalam rumah ibadat, Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya melalui perkataannya. Di dalam Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang kelima dikatakan, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa melalui perkataan yang Yesus ucapkan kepada orang yang mati sebelah tangannya, maka orang tersebut mengalami kesembuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-21 dan ke-22 dikatakan, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa tidak ada satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Segala penyakit yang dialami dapat disembuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita seharusnya mau mendengarkan perkataan Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, karena perkataan Tuhan atau firman Tuhan memberikan kita kesembuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-8 dikisahkan sebuah kisah di mana ketika Yesus sedang berada di kotanya, dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh tersebut bahwa dosanya sudah diampuni. Namun beberapa ahli Taurat yang mendengar perkataan tersebut berkata di dalam hati mereka bahwa
bahwa Yesus telah menghujat Allah. Yesus mengetahui apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat, sehingga Yesus pun menunjukkan bahwa dirinya memiliki kuasa. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 dikatakan, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia." Melalui kisah ini kita dapat mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang memiliki kuasa. Dan melalui perkataannya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Sebagaimana perkataan Yesus yang adalah Tuhan memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh, demikian pula dengan kita. Perkataan Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada kita. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan? Yang ketiga, karena perkataan Tuhan memberikan kita kebijaksanaan. Mari kita melihat kitab 2 Tawarik pasal yang pertama, ayat yang ke-11 dan 12. "Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh penampakan diri Tuhan kepada Salomo serta perkataan yang diucapkan oleh Tuhan supaya Salomo meminta apa yang ia ingin Tuhan berikan kepadanya. Sehingga Salomo meminta kebijaksanaan atau hikmat dan pengertian kepada Tuhan. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat perkataan Tuhan kepada Salomo bahwa karena Salomo meminta kepada Tuhan kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umat Tuhan, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Bahkan Tuhan juga memberikan kepadanya kekayaan serta kemuliaan kepada dirinya. Sebagaimana perkataan Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Salomo, demikian pula dengan kita. Perkataan Tuhan juga memberikan kebijaksanaan kepada kita. Setelah Salomo menjadi raja atas Israel menggantikan Daud ayahnya, Salomo menyadari bahwa dirinya masih sangat muda dan belum berpengalaman untuk dapat menghakimi umat Tuhan yang begitu besar. Oleh sebab itu, Salomo sangat membutuhkan kebijaksanaan atau hikmat yang berasal dari Tuhan untuk dapat membedakan antara apa yang baik dan apa yang jahat sehingga dapat menghakimi umat Tuhan dengan adil. Alkitab mencatat bahwa setelah Salomo mendengarkan perkataan Tuhan, maka Tuhan memberikan kebijaksanaan atau hikmat kepada dirinya. Suatu waktu, masuklah dua perempuan sundal menghadap Raja Salomo untuk meminta keputusan dari Raja Salomo mengenai perihal anak. Mereka berdua diam di dalam satu rumah dan masing-masing perempuan tersebut melahirkan seorang anak. Akan tetapi, salah satu dari anak mereka mati dan salah satu dari perempuan tersebut mengatakan bahwa anak yang mati tersebut ditukar dengan anak yang hidup.
sehingga mereka bertengkar dan saling mengaku bahwa anak yang hidup adalah anak mereka. Namun dengan hikmat Tuhan, maka Salomo dapat mengambil keputusan dengan sangat adil atau bijaksana. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-28 dikatakan, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ketahuilah bahwa hal ini juga berlaku bagi kita. Ketika hikmat yang berasal dari Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang dapat mengambil keputusan dengan sangat adil atau bijaksana. Di dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, sehingga kita seringkali mengalami kebingungan untuk mengambil suatu keputusan. Namun ketahuilah bahwa kebijaksanaan atau hikmat yang berasal dari Tuhan akan menolong kehidupan setiap kita untuk dapat mengambil setiap keputusan dengan penuh ketepatan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami kebingungan untuk menentukan mengenai jurusan kuliah. Atau mungkin ada juga di antara kita yang sedang mengalami kebingungan untuk menentukan mengenai lapangan pekerjaan yang ingin didapatkan. Atau mungkin ada juga di antara kita yang saat ini sedang mengalami kebingungan untuk mengambil suatu pilihan atau keputusan. Namun ketahuilah bahwa dengan hikmat Tuhan, maka kita akan dapat mengambil keputusan dengan penuh ketepatan. Di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa firman Tuhan atau perkataan Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab memiliki manfaat bagi kita. Salah satunya yaitu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran artinya melalui Alkitab, maka kita akan diajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita dapat menjadi pribadi yang bijaksana untuk dapat membedakan antara apa yang baik, apa yang benar, serta apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa dari Tuhan kita akan mendapatkan hikmat. Dan melalui perkataannya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pengetahuan dan kepandaian atau pengertian. Oleh sebab itu kita seharusnya mau mendengarkan perkataan Tuhan sehingga kita menjadi pribadi yang berhikmat atau menjadi pribadi yang bijaksana di dalam mengambil berbagai keputusan. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan yang didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan ke-11. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mau mendengarkan perkataan Tuhan. Yang pertama, karena perkataan Tuhan memberikan kita kekuatan. Yang kedua, karena perkataan Tuhan memberikan kita kesembuhan. Dan yang ketiga, karena perkataan Tuhan memberikan kita kebijaksanaan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, dan kami mau untuk mendengarkan perkataan-Mu. Bapa, apabila ada di antara kami saat ini sedang mengalami kelemahan, kiranya ya Bapa, Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang berasal daripada-Mu. Dan apabila ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang mengalami sakit penyakit, kiranya ya Bapa kesembuhan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami.
Dan kami juga percaya bahwa ketika kami mau mendengarkan perkataan-Mu, maka kebijaksanaan atau hikmat yang berasal daripadamu akan Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Biarlah ya Bapa, kami menjadi pribadi yang mau selalu mendengarkan perkataan yang berasal daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.